Halo Sobat SMSI, kembali lagi di Kongsi, Kongko bareng SMSI. Di episode Kongsi kali ini, kita mau bahas satu benda yang disukai oleh banyak perempuan. Nah, kenapa? Karena kilaunya dan juga karena harganya tentu. Apa itu? Emas. Karena kita di sini mau ngobrol-ngobrol soal emas, saya nggak sendirian dong. Kalau ngobrol sendiri namanya bukan ngobrol ya, monolog. Sekarang saya bareng rekan saya, Anissa Anastasia. Halo Nis, sapa dulu nih. Anissa ini adalah rekan saya dulu di kampus, di Fakultas Ekonomi Bisnis Unila, angkatan 2008 kita ya Nis ya. Lalu Nisa melanjutkan studinya di Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia. Nah ini Anissa ini kebetulan suka investasi nih. Kayaknya pas kalau misalnya kita ngobrol sama Nisa soal emas. Dan kebetulan beliau juga kan ibu-ibu juga kayak saya. Nah ini menarik nih bahas investasi buat ibu-ibu. Nis, 1 bulan 2 bulan terakhir ya, kayaknya harga emas ini lagi tinggi-tingginya. Bahkan di berita-berita tuh disebutin gerai-gerai Antam itu sampai sold. Emas terjual, orang mau nyari gramasi yang kecil-kecil tuh udah agak susah. Iya. Kayaknya seolah-olah wah harga emas naik nih, langsung diburu. Nah ini sebelum kita bahas soal kenaikan ini, emang sebenarnya apa sih Nis yang menyebabkan harga emas ini naik dan turun nih? Nah ini kebetulan kan kita semua nggak paham ya, ada yang awam juga, tapi siapa tahu ada yang udah paham juga nih Sobat SMSI. Bisa tolong dijelasin nggak Nis? Oke, makasih Mbak Eva pertanyaannya. Jadi topik soal investasi emas ini memang hal yang menarik banget ya. Terutama tuh aku mulai investasi emas itu 5 tahun yang lalu. Dan memang kerasa banget gitu pertumbuhan instrumen investasi satu ini gitu ya. Memang sangat menguntungkan gitu. Nah tadi terkait dengan kenaikan harga emas, itu pastinya banyak faktor ya yang menyebabkan harga emas itu naik drastis gitu. Terutama abis lebaran kemarin ya. Kalau kita lihat di beritanya gitu kan. Nah faktor pertama itu karena kondisi geopolitik yang ada sekarang ini. Kalau sempat kan kemarin kita tahu bahwa sekarang itu lagi terjadi perang ya di Timur Tengah ya, konflik antara Palestina dan Israel gitu. Dan yang kedua juga ada perang antara Rusia dan Ukraina yang saat ini belum membaik gitu. Nah jadi kalau para investor ini mungkin awalnya tertarik ya untuk invest di instrumen seperti saham, karena kondisi geopolitik seperti itu, akhirnya ini fluktuatif gitu harga saham itu, dan akhirnya mereka memutuskan untuk memindahkan investasinya itu ke emas karena emas itu lebih stabil gitu secara nilai ya. Oh, jadi ternyata naik turunnya harga emas ini ada pengaruh di kondisi geopolitik global ya? Iya benar, salah satunya itu ya. Salah satunya, oke. Nah terus kondisi emas naik ini artinya nggak cuma di Indonesia dong Nis? Betul. Ini berlaku secara global? Betul. Jadi harga emas di Indonesia itu pasti ngikut harga emas yang global juga. Biasanya kalau harga emas global naik, harga emas di Indonesia juga naik gitu. Tapi memang ada faktor kedua nih Eva. Kalau kemarin harga emas itu juga sempat naik karena dipengaruhi sama permintaan emas nasional yang juga lagi tinggi ya. Itu kan kejadiannya abis lebaran tuh. Nah biasanya orang-orang itu kan baru terima THR, ya kan? Atau misalnya yang pelaku bisnis nih, selama Ramadan dan Idul Fitri kan ada kenaikan permintaan ya terhadap produknya gitu ya, jadi omsetnya juga naik. Otomatis mereka mungkin punya penghasilan yang lebih besar ya dibanding bulan sebelumnya. Nah, penghasilan itu daripada nganggur atau dipakai buat konsumsi gitu semuanya. Sebagian itu diamankan gitu di produk investasi. Nah, salah satunya emas gitu. Nah, jadi emas itu memang salah satu produk investasi yang jadi favorit orang Asia lah, khususnya orang Indonesia gitu. Selain di Tiongkok sama India juga ya. Oh, jadi orang Indonesia ini ternyata termasuk yang paling gemar beli emas. Nah, semakin banyak yang beli emas, semakin banyak permintaan, itu juga jadi salah satu faktor kenapa harga emas naik. Jadi biar harga emas nggak naik signifikan,
ada baiknya kita jangan rame-rame nih beli emas ya. Apa kayak gitu? Betul lah. Karena balik lagi kan soal supply dan demand ya. Jadi kalau demand-nya terus naik, otomatis harga supply-nya juga naik gitu. Nah terus banyak yang bilang kalau emas ini, tadi Nisa juga sempat bilang, paling disukai karena secara nilai paling stabil. Dan ada juga yang bilang kalau emas ini safe haven, paling aman lah. Iya, benar. Untuk harta untuk dimiliki. Itu gimana sih maksudnya? Karena kan sebenarnya harga emas juga fluktuatif juga kan? Betul. Atau kayak misalnya saya pernah beli emas sekarang, terus saya jual lagi di bulan depan. Ternyata nggak begitu menguntungkan juga loh. Nah, ini kudu dijelasin nih. Maksudnya safe haven itu konteksnya bagaimana? Oke, jadi kalau emas itu memang nggak cocok buat investasi jangka pendek. Jadi kayak kalau misalnya ini kita beli bulan ini, gitu, terus mau dijual lagi bulan depan, itu mungkin kalau harga emasnya cuma naik dikit, keuntungannya tuh nggak signifikan gitu. Atau misalnya kita ikutan FOMO nih, beli emas kemarin abis lebaran itu ya, harga emasnya waktu itu hampir menyentuh 2 juta ya, terus tiba-tiba turun tuh, dan kita mau jual sekarang, karena sekarang kan mungkin ibu-ibu pengen pegang uang tunai untuk keperluan anak mau masuk sekolah gitu misalnya ya. Nah itu otomatis harga emasnya itu belum naik signifikan gitu, malah merosot gitu. Dan akhirnya ketika jual emas sekarang bukannya untung malah rugi. Benar. Karena nilainya lagi turun ya. Ini yang kita bahas emas logam mulia ya. Nah kalau perhiasan kayaknya konteksnya udah agak beda lagi ya. Yeah. Soalnya saya pernah gitu tuh. Ini lagi ada pencairan nih, lagi ada uang masuk, akhirnya kita beli tuh emas. Bulan depan ada keperluan yang mendadak, kita jual lagi, ternyata nggak untung. Itu tadi kuncinya jangka panjang. Iya, Jadi kalau sebulan 2 bulan jelas nggak ada untungnya. Jadi kalau misalnya kira-kira butuh investasi yang jangka pendek, tentu bukan di emas ya. Nah terus nih, kalau misalnya emas dibandingkan dengan investasi lain nih, kayak saham, properti, Nisa ngelihatnya posisi emas ini di mana sih dibandingkan investasi bentuk lain? Ini yang paling aman dan menguntungkan, atau justru sebenarnya emas nggak terlalu menguntungkan? Sebenarnya menguntungkan atau tidak terlalu menguntungkan itu tergantung dari tujuan investasi sama kemampuan kita nih sebagai investor. Nah, baik saham dan juga properti ya, selain instrumen investasi emas, ini tuh juga sebenarnya semuanya tuh ada plus minusnya lah gitu. Emas juga ada plus minusnya ya. Nah kalau kita lihat saham gitu, saham itu bahkan bisa memberikan keuntungan yang lebih besar lagi gitu ya, apalagi kripto gitu kan. Tapi resikonya juga lebih besar, lebih tinggi gitu. Terus kalau properti memang aman juga gitu, tapi dalam 10 tahun terakhir ini sektor properti itu nggak naik signifikan dibandingkan emas gitu. Nah, jadi kalau membandingkan instrumen investasi saham, properti dan emas, kalau dilihat selama 10 tahun belakangan ini dari segi kestabilan ya atau stabilitas nilai dan juga likuiditas itu lebih stabil ya tentunya emas gitu. Benar-benar. Soal likuiditas itu sih yang pentingnya. Betul. Karena kadang-kadang kita punya properti, misalnya banyak tanah lah, let's say. Ketika kita butuh uangnya, itu belum tentu juga kan bisa langsung kita jual, langsung laku. Kayaknya memang sejauh ini emas dia. Dan ini kayaknya memang kalau dibilang emas ini investasi yang cocok buat ibu-ibu, kayaknya memang pas bener nih buat simpen uang dalam jangka waktu yang panjang, dan ini bisa sewaktu-waktu kapan saja kita gunakan untuk kebutuhan kita. Setuju nggak nih? Ini cocok buat ibu-ibu nih, kita ini sama-sama ibu-ibu milenial ya. Bener nggak nih cocok buat ibu-ibu? Dari pengalamanku cocok banget sih. Emas itu instrumen investasi favorit aku sejauh ini. Number one sih emas. Tadi Nisa kan bilang 5 tahun terakhir ya, mulai memutuskan serius invest emas. Nah, waktu itu kenapa alasan ini mulai invest di emas? Dan sebelumnya pilihan investasi yang Nisa pilih apa sih? Jadi sebelumnya itu
aku coba beberapa instrumen investasi. Jadi ada saham waktu itu, ada reksadana, ada emas juga. Nah, karena sekarang ini aku bekerja, terus juga kesibukan lainnya aku ngurus anak ya. Jadi bekerja ngurus anak, jadi energi aku tuh udah ke situ gitu, Eva. Nah, setelah coba 3 instrumen investasi ini, yang paling menurut aku cocok buat aku gitu ya, itu adalah emas gitu. Karena apa? Karena waktu nyoba investasi di saham, saham itu fluktuatif banget gitu. Jadi kita itu harus apa ya namanya? Kalau di aplikasi itu ada yang namanya dashboard untuk melihat grafik saham ya. Nah, kalau misalnya kita beli saham di hari itu, terus kita nggak nggak ngawasin ya fluktuasi harga saham, itu kadang harga saham itu bisa anjlok gitu, dan baru bisa balik lagi itu 3 bulan atau 5 bulan kemudian gitu. Jadi aku ngerasa saham itu nggak cocok nih buat aku gitu, karena bawaannya tuh was-was gitu, karena melihat grafik tiap hari gitu kan, dan nggak ada waktu juga gitu buat mantengin itu tiap saat gitu ya. Nah, terus kedua nyoba juga investasi di reksadana. Pernah coba juga. Betul, tapi keuntungannya itu nggak terlalu banyak gitu ya, kayak emas gitu. Nah, terus aku punya investasi juga di emas gitu. Nah, itu didiemin aja gitu ya selama 5 tahun terakhir, tiba-tiba itu naik sampai berapa persennya gitu. Dulu waktu itu beli emas kalau nggak salah di 2022 ya, itu harganya masih 1.100.000. Iya. Sekarang udah 1.900.000 gitu. Jadi kenaikannya itu bayangin aja udah berapa persen gitu. Nah, buat ibu-ibu yang mungkin bekerja gitu dan juga sibuk ngurusin anak, jadi investasi di emas ini tuh pilihan yang sangat tepat gitu. Apalagi energi kita itu udah ke sana ya, udah ngurusin yang lain gitu. Jadi kalau punya uang taruh aja di emas, kita nggak usah ngecek gitu ya, sekali aja ngecek gitu. Itu harganya itu naik gitu dan lebih stabil nilainya. Bener banget itu. Saya juga baru mulai nih, dikit-dikit emas. Cuman pilihan saya tentu logam mulia ya, karena kalau perhiasan nggak terlalu suka. Tapi menurut Nisa, pilihan kan investasi emas ini sekarang udah banyak ragamnya. Selain yang fisik, sekarang tuh Pegadaian lah sudah menyediakan aplikasi emas digital. Nggak cuman Pegadaian, banyak juga aplikasi-aplikasi di marketplace yang menyediakan emas dalam bentuk digital. Nah, itu kayak mana ya, Nis ya? Dari sudut pandang investasi, sama menguntungkannya kah? Termasuk resikonya juga. Karena kalau dilihat-lihat ternyata harga emas digital dengan harga emas fisik itu kan beda. Kalau emas fisik itu lebih mahal ya. Karena belum tercetak. Nah, kalau emas digital ini kan kita belum pegang fisiknya nih. Nah, itu menurut kamu gimana? Kalau aku sih, aku prefer itu ya, emas digital. Karena gitu? Karena apa? Pertama tuh, kita nggak khawatir takut kehilangan gitu. Karena kalau emas fisik itu ada pengalaman teman ya, dia pernah nyimpen emas fisik di rumah, itu dimaling sama pembantunya. Iya kan. Nah, jadi ada resiko. Ada resiko. Gitu. Walaupun kalau emas fisik itu juga punya kelebihan ya, kita punya fisiknya, jadi itu lebih aman dan ada sertifikatnya. Tapi kalau investasi lewat emas digital juga sebenarnya selama platform aplikasi atau investasinya itu udah diawasi sama OJK gitu, itu insya Allah aman. Selama 5 tahun terakhir ini aku selalu beli emas digital gitu, karena kita bisa beli dari nilai terkecilnya itu 10.000 rupiah. Betul. Jadi pecahannya tuh lebih kecil ya. Jadi seberapapun uang yang kita punya, kita sisihin, itu bisa kita sisihin buat beli emas langsung gitu di emas digital. Dan liquid juga ya, mau dijual kapan aja juga bisa gitu. Kalau untuk yang pengen investasi emas dalam bentuk fisik, sekarang ini kan ada nih yang bentuk fisik nilainya kecil-kecil tuh, emas mini, yang banyak dihadiahin ya, 0,5, bukan 0,5 tuh udah termasuk lumayan ya, 0,05 tuh bahkan ada. Nah, kalau idealnya untuk investasi nih, gramasi yang buat kita pemula, yang cocok itu kita beli emas yang minimal berapa gram dulu sih, Nis? Atau yang bagus nggak sih kita beli emas-emas yang model kecil-kecil itu? Karena saya punya pengalaman beli itu, ketika dijual ternyata
nggak ngikutin harga pasaran logam mulia juga, anjlok juga tuh yang emas mini-mini itu. Nah itu gimana nih? Better sih beli nyicil-nyicil kecil-kecil seperti itu juga nggak masalah. Itu kalau digital ya. Dulu aku pernah beli yang kalau digital nilainya di bawah 100.000. Ini kalau pengalamanku beli emas digital itu kenaikan harganya memang ngikutin kenaikan harga pasar gitu. Nah jadi mungkin kalau pengalaman Eva tadi untuk harga emas fisik itu dia penjualannya juga pasti ngikutin harga emas fisik yang ada di pasaran. Gitu. Jadi kalau kita mau jual emas fisik pun itu harus ngelihat dulu nih harga emas fisik di pasaran berapa. Kenapa harganya lebih rendah? Itu kemungkinan waktu Eva beli sama waktu Mbak Eva jual itu ada perubahan harga gitu, perubahan harga emasnya. Tapi setauku yang namanya emas itu baik fisik maupun digital dia sudah punya ininya ya. Harga pasarnya ya. Tapi kayaknya memang kalau kita beli emas gramasi paling lebih kecil, kalau diakumulasiin marginnya tuh, kita ngomong margin nggak terlalu nguntungin juga. Kayaknya better dari 1 gram kali ya nih yang paling ideal ya nggak sih? Iya. Sekarang kan banyak tuh yang buat hadiah-hadiah itu loh, mini gold namanya ya. Itu merek bukan? Ini nih pertanyaan selanjutnya tuh. Ada nggak sih tips dari Nisa? Karena sekarang brand, kita bilang brand ya, brand emas itu lumayan banyak. Yang kita sekarang paling familiar ya jelas Antam. Di luar Antam tuh banyak tuh brand-brand emas logam mulia lain. Nah terus ada berita minggu-minggu ini katanya emas tuh ada yang palsu. Karena kan kalau kita beli emas yang sudah dipres itu kita nggak benar-benar megang tuh dalam fisiknya. Ternyata setelah dibongkar ternyata itu emas palsu. Nah bisa kasih tips nggak gimana nih caranya biar kita ibu-ibu pemula pengen coba nih mulai investasi emas selain yang emas digital tadi ya. Kalau emas digital selama aplikasinya terpercaya kayaknya aman-aman aja. Nah kayaknya yang ada resiko nih fisik nih. Nah gimana tips dari Nisa anti zonk untuk investasi emas? Kalau beli emas fisik itu usahakan yang pertama kita beli di tempat yang memang udah trusted ya, udah terpercaya. Kayak misalnya butik emas Antam. Atau di Pegadaian. Nah itu kayaknya dua tempat itu tuh biasanya jadi rujukan tuh dan lebih aman gitu beli di sana ya karena diawasin juga gitu dan jadi lebih terjamin gitu ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua kalau sekarang itu kan waktu itu aku pernah ditawarin ada orang jual emas gitu ya, kok harganya itu di bawah harga pasar gitu dan agak jauh gitu. Jadi dia katanya itu perlu uang gitu, perlu uang dia jual emas tapi harganya kok murah jadi agak kayak miring. Agak ini nih kita agak apa namanya agak bertanya-tanya gitu kok jual murah ya. Yang murah ini jadi memang harus hati-hati gitu ketika ada orang nawarin harga emas yang harganya tuh jauh di bawah harga pasar. Kita harus kritis gitu. Nah jadi perlu diteliti dulu gitu kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba nawarin seperti itu. Nah kalau beli emas fisik itu kan biasanya ada sertifikat emasnya ya dan ada kode QR code-nya gitu. Nah jadi teman-teman bisa ngecek juga nih QR code dari sertifikat emasnya itu untuk ngecek apakah emasnya itu palsu atau tidak gitu. Itu bisa membantu. Ya memang paling aman beli langsung di gerainya ya. Kalau soal brand-brand paling aman di situ sih. Kalau soal brand-brand tadi sebenarnya yang namanya emas selama itu logam mulia dari brand apa aja tetap aman nggak sih? Iya betul. Aplikasi ya maksudnya? Enggak. Gimana? Sekarang kan banyak karena benar-benar UBS tuh ya. Antam yang kita tahu. Terus ada lagi Galeri 24 kan dia keluarin LM juga. Nah iya, itu kan banyak tuh brand-brand yang keluarin emas. Itu sama aja nggak sih sebenarnya? Iya, sama aja. Sama aja. Asalkan dia ini ya, ada ininya ya, ada sudah bisa dipercaya ya sebagai tempat untuk membeli emas. Apalagi sekarang tuh memang banyak banget, semakin banyak yang menjual emas fisik ya, produsennya gitu. Jadi diteliti terlebih dahulu. Biasanya kalau nggak salah tuh untuk toko emas fisik itu ada semacam ini juga itu diawasi ya sama OJK gitu, atau ada lembaga tertentu gitu yang memberikan
kalau ini tuh trusted seller gitu. Ada sertifikat tertentunya gitu ya, sertifikasi tertentunya lah dia. Nah, kalau misalnya kita mau beli emas, tadi kalau kita ngomongin soal cuan tadi ya, jangka waktu ideal untuk beli emas dan kita berharap keuntungan nih, berapa lama sih jangka investasinya? Kalau saran dari aku nih, selama 10 tahun terakhir ini gitu, karena ngeliatin harga emas gitu ya, dari grafiknya. Setahun tuh sebenarnya udah untung. Setahun ya. Tapi better kalau saranku sih 3 tahun lah. Minimal. Iya. Minimal 3 tahun. 3 tahun. Jadi emas itu oke buat investasi jangka menengah dan jangka panjang. Kalau pengen nyimpan emas lebih lama lagi, itu malah jauh direkomendasiin gitu. Iya, benar. Misalnya kita nanti pengen naik haji gitu, atau kita punya tujuan investasi lain, pengen nguliahin anak ya, benar, di kampus gitu, dan itu mungkin butuh biaya besar gitu. Nah, kita bisa nyimpen tabungannya itu dalam bentuk emas. Itu lebih menguntungkan dibandingkan kita nyimpen dalam bentuk deposito ya, yang nilainya itu nggak terlalu tinggi gitu, secara investasi ya, secara keuntungan gitu, dibandingkan emas tadi. Ya, sekarang kayaknya lumayan banyak juga ya perbankan syariah yang menawarkan investasi untuk kebutuhan haji dan umroh, pendidikan anak, dia dalam bentuk emas. Nah, itu tadi, kalau misalnya minimal 3 tahun aja udah lumayan nguntungin, gimana kalau misalnya kita simpen dari anak kita SD, kita simpen buat anak kuliah. Betul. Iya, 10 tahun kan. Benar. 10 tahun udah jadi berapa tuh? Waktu saya nikah itu harga emas itu masih 650.000 kayaknya. Nah, itu 650.000 sekarang udah berapa kali lipat tuh ya? Iya. Karena ada cerita juga nih, tante saya, beliau ini kan ibu rumah tangga aja. Tapi pinter tuh, setiap gajian suami dia beliin emas. Sampai dia di usia pensiun, itu emas dia, aku lupa tepatnya udah berapa puluh gram. Akhirnya sekarang bikin kos-kosan dari simpenan emas itu. Itu keren banget sih menurutku. Ini keren banget. Ibu rumah tangga, tapi dia bisa memastikan masa tuanya itu aman dengan simpenan emas yang dia punya. Nah, sekarang dia punya kos-kosan tuh dekat ITERA. Beri tanah sampai bangunnya itu dari emas yang dia kumpulkan, dari gaji suami. Bayangin, dia nggak nyari loh. Keren-kerennya. Keren banget ya. Nah, ini kan soal harga emas yang lagi tinggi. Tadi kita sempat bahas kalau orang tuh berburu emas sampai emas gramasi 1 gram, 5 gram itu udah susah dicari karena banyak orang yang beli. Sebenarnya dari segi investasi, ketika harga emas ini lagi tinggi-tingginya, sekarang nih 1,9 ya, udah agak turun lah ya dari 2 juta. Ini waktu yang tepat kita beli atau sebenarnya nanti dulu deh? Karena agak aneh nih, harga emas lagi tinggi, orang-orang malah berburu. Padahal kan kalau dipikir-pikir, beli emas itu pas harga emasnya lagi stabil, gitu kan? Benar-benar. Lagi tinggi dijual. Ini enggak, kemarin harga emas membludak, meroket. Pada habis beli emas di mana-mana, sampai di gerai-gerai pegadaian itu udah susah nyari emas-emas yang 1 gram, 5 gram, tinggal sisa itu yang gede-gede tuh. Nah, kalau gitu susah juga kita belinya. Kudu nabung lebih banyak lagi. Nah, gimana tuh? Iya, benar kata Eva tadi. Jadi kapan waktu yang tepat buat beli emas adalah saat harga emasnya stabil, kayak sekarang ya. Jadi biasanya kalau aku mau beli emas itu, aku ngamatin nih dalam 1 bulan titik terendah harga emas itu berapa gitu. Misalnya titik terendah harga emas dalam 1 bulan terakhir itu di angka 1,9 gitu. Oh, ternyata ini titik terendahnya. Jadi ternyata minggu ini harga emas itu naik gitu ya, fluktuatif gitu, naik terus besok turun lagi, naik turun lagi. Nah, nanti biasanya aku beli di titik terendah yang nggak jauh dari 1,9 itu. Gitu. Nah, itu merupakan titik terendah ketika kita memutuskan mau beli emas. Jadi nanti kalau misalnya harga emasnya naik itu, kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak gitu, yang lebih besar. Gitu. Dibandingkan kondisinya kayak tadi ya, ketika orang banyak beli, harganya lagi tinggi, terus kita ikutan beli juga. Nah, itu justru beresiko karena sewaktu-waktu harganya bisa ya itu turun drastis gitu. Iya. Walaupun sebenarnya yang udah terlanjur beli di angka 2 juta kemarin tuh sebenarnya nggak rugi juga sih kalau memang dia tujuan investasinya itu jangka panjang gitu. Tapi kan untuk orang Indonesia itu kebanyakan
investasi di emas itu nggak banyak yang belum paham gitu ya. Kemarin beli pas Lebaran gitu, dengar kata orang kalau emas ini menguntungkan, terus butuh uangnya sekarang gitu. Dan akhirnya mau jualnya itu sekarang gitu, ya belum untung gitu. Nah, tapi nanti kalau dia mau dia simpen emasnya dulu, tunggu 3 sampai 5 tahun baru kelihatan hasilnya. Benar. Tapi kalau misalnya dilihat dari fluktuasi harga ini, saya ini kan naik turun tuh di angka 10.000 sampai 20.000 ya. Sekarang ini 2 juta, terus sekarang 1,9 nih, 2 juta kurang. Nah, kalau misalnya Nisa ngelihat tadi dari trennya, beberapa bulan ke depan bakal naik terus nggak sih ini? Atau kira-kira bakal stabil aja nih? Gimana sih kita cara memprediksi kenaikan emas ini? Kalau ngelihat dari kondisinya sih, tadi aku lihat tuh dari berita, ada berita gitu ya. Kita bisa memprediksi, bukan memprediksi, tapi memperkirakan apakah harga emas itu bakal naik atau enggak itu dari berita-berita yang kita baca gitu sekarang gitu ya. Kayak misalnya tuh ternyata kondisi politik politik di luar negeri misalnya itu nggak stabil gitu ya, nggak stabil. Terus biasanya ada berita lagi ternyata waktu itu tuh pemerintah Amerika Serikat atau pemerintah Tiongkok itu membeli cadangan emas dalam jumlah banyak gitu ya. Nah itu biasanya setelah baca berita itu nggak lama tuh harga emas tuh biasanya tanda-tanda bakal naik gitu. Ketika ada berita-berita kayak gitu ya, entah perang, entah ada perang dagang gitu. Nah itu salah satu tanda-tanda emas itu bakal naik ya. Salah satu tanda-tandanya ya. Jadi berarti ibu-ibu nih harus baca berita juga, Bu. Kalau kita kan ibu-ibu jarang kok nyimak-nyimak pemberitaan kondisi geopolitik nasional apalagi global ya. Tapi ini sekarang ada masukan baru buat ibu-ibu milenial yang mau investasi, berarti harus paham juga nih biar kita bisa memperkirakan nih harga emas lagi bagus apa enggak nih ke depan. Tapi intinya kalau misalnya disimpan dalam jangka waktu panjang nih pasti untung kan. Ada nggak sih kemungkinan rugi gitu? Kalau kita nggak bisa memprediksi apakah emas ini bakal merugikan atau menguntungkan. Tapi kita bisa melihat data tren emas itu dalam 20 tahun terakhir. Ternyata harga emas itu terus-menerus naik gitu. Dia fluktuatifnya paling hitungan hari ya. Iya benar, kalau hitungan hari itu fluktuatif gitu ya. Tapi kalau ditarik jangka panjang 20 tahun, 10 tahun, itu emas itu terus naik harganya, pasti naik gitu. Jadi jawabannya, jadi balik lagi ke individunya gitu. Gimana dia berstrategi dalam investasi emas ini. Nah ini kalau kita bahas soal investasi, tadi kan selain ada emas, kalau Nisa sendiri ada nggak sih saran buat para millennials nih, dengan keterbatasan pendanaan yang ada saat ini, gimana sih caranya kita bisa berinvestasi nih, selain emas? Kalau rekomendasi dari Nisa apa sih? Selain emas? Iya, selain emas, ada nggak sih? Oke. Kalau aku tuh, favorit aku ya, favorit aku yang pertama itu emas. Tapi kalau boleh milih favorit kedua, ketiga, itu yang enak reksadana. Di reksadana itu lebih cenderung lebih aman ya, lebih stabil gitu. Reksadana. Dan ketiga itu investasi di properti atau tanah. Nah itu tanah juga itu bisa menjadi salah satu alternatif instrumen investasi yang aman gitu. Nah tapi teman-teman juga harus mengukur kemampuan diri masing-masing gitu, karena kalau kita mau jadi investor atau terjun ke dunia investasi harus menakar kita itu sebenarnya profilnya itu investor yang seperti apa gitu. Karena kalau di pasar modal itu ada 3 jenis investor ya. Ada yang konservatif, sukanya main aman gitu. Jadi senangnya itu ya main di investasi yang nggak mau merugikan dia gitu. Ya, saya ini termasuk konservatif kayaknya. Konservatif. Terus ada yang kedua itu moderate. Moderate itu yang tengah-tengah ya. Jadi nggak konservatif tapi juga bukan yang tipe
ini pengambil resiko gitu. Nah, tapi ada tipe yang ketiga nih, agresif, yang pengambil resiko. Nah, teman-teman itu tipe yang bagaimana gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya tipe yang moderate gitu. Jadi yang di tengah-tengah ya. Jadi pengen keuntungan besar, tapi resiko juga nggak terlalu besar gitu. Jadi ya buat saya senangnya itu tadi, investasi dalam bentuk emas karena itu yang aman ya. Terus kedua reksadana, terus yang ketiga itu tanah, yang keempat saham. Tapi saham itu nggak terlalu banyak sih, saham itu. Karena kalau saham itu ya itu tadi ya fluktuatif gitu. Jadi kadang deg-degan gitu, aduh uangku nanti berkurang atau hilang gitu. Tapi kalau momen aman ya untuk saham tadi ya sahamnya di yang ini ya, yang blue chip atau perusahaannya itu memang udah besar atau ada proyeksi ke depan bakal tumbuh lebih besar lagi gitu. Jadi memang harus banyak-banyak belajar sih soal investasi itu. Intinya belajar dulu, pahami ilmunya, baru kita mulai gitu untuk berinvestasi. Apalagi kalau misalnya kita mau investasi di pilihan kedua dan tiga tadi ya, reksadana dan saham. Kalau nggak paham ilmunya, karena harus paham. Kalau saham fundamentalnya dulu kita pahamin. Ya, kalau buat ibu-ibu muda, ayo kita belajar lagi biar kita bisa lebih berinvestasi dengan cerdas ya. Nah, apalagi nih kalau kita ngomongin soal pemberitaan, mungkin 1 tahun 2 tahun terakhir ini kita sering dengar tuh berita-berita ibu rumah tangga yang istilahnya jangankan untuk berinvestasi, mereka itu untuk mengatur keuangan saja sangat sulit, bahkan apalagi sekarang di tengah kemudahan untuk memperoleh pendanaan instan, ojol lah kita sebut ya, ojek online tuh, pinjaman online, dengan sangat mudah orang bisa mengakses. Akhirnya boro-boro orang mau mikir soal investasi, yang ada orang tuh terlilit oleh hutang yang terus menumpuk gitu. Ada nggak sih tips dari Nisa biar kita nih bisa investasi, biar kita punya uang sisa yang bisa kita investasikan? Seharusnya gimana sih kita mengatur keuangan tadi? Ada tipsnya nggak dengan kondisi keuangan terbatas tentunya ya? Nih buat ibu-ibu gimana, Nis? Yang pertama sih, yang paling utama sebagai ibu-ibu tuh kita harus punya perencanaan keuangan setiap bulan. Jadi di awal kita nerima pendapatan nih, entah itu uang dari suami atau dari pendapatan kita sendiri, kita buat dalam 1 bulan itu pengeluarannya tuh mau apa aja gitu. Supaya apa? Supaya kita tuh sadar uang kita itu mau dibelanjakan kemana. Karena kalau nggak merencanakan keuangan, kadang kan kita tuh suka jajan, beli ini atau shopping, lihat-lihat e-commerce, shopping terus ya impulsif gitu ya. Jadi nggak sadar kok tiba-tiba uangnya tinggal segini gitu kan. Nah, seringkali itu kebanyakan dengar dari ibu-ibu itu gitu, ada impulsivitas itu gitu. Nah, itu terjadi ketika kita itu tidak merencanakan dan mencatat keuangan. Otomatis kalau kita udah merencanakan, kita punya target nih berapa pengeluaran itu selama 1 bulan untuk belanja apa aja. Jadi kalau misalnya udah ada yang melebihi batas yang udah kita tentukan, kita bisa ngerem, kita bisa stop gitu. Jadi nggak terjadi impulsif buying lagi gitu ya. Itu sih yang paling utama. Terus yang kedua, kita itu better tuh kita jadi apa ya, mindfulness gitu ya dalam belanja gitu. Jadi kita beli barang itu sesuai kebutuhan gitu, bukan berdasarkan keinginan gitu ya, atau tren gitu. Oh, ini lucu, ini bagus, ini murah gitu, ini itu. Nah, itu kan biasanya kalau ngikutin keinginan tuh kan nggak akan ada habis-habisnya ya. Nah, rata-rata tuh yang terjerat pinjol itu coba dibuka gitu datanya, mereka pinjol buat apa gitu kan. Kebanyakan ya buat hal-hal yang sebenarnya konsumtif gitu. Walaupun ada juga ya yang pinjol karena mungkin bayar biaya pendidikan anak atau biaya yang lain. Tapi mayoritas yang pinjol itu karena faktor itu tadi gitu, lifestyle gitu. Benar. Kayak kemarin tuh Mbak Eva, saya baca berita tuh ada anak-anak Gen Z ya dan milenial itu minjem uang pinjol gitu untuk nonton konser gitu kan. Oh iya. Pernah dengar kan? Pernah dengar gitu berita. Kan. Nah, jadi itu kebanyakan pinjol itu sih itu ya buat ke hal-hal yang itu tadi, keinginan itu, bukan kebutuhan gitu. Malah sekarang ada vendor penyelenggara konser itu bahkan menyediakan pinjaman
untuk bayar ini Pay cicilan. later ya. Iya, Pay later. Jadi beli tiketnya dulu itu bayarnya bisa dicicil. Jadi sekarang semua serba mudah. Akhirnya ketika semua serba mudah, kita tuh nggak berpikir jangka panjang ya. Pokoknya yang penting dapat dulu gitu. Iya. Jadi memang iya sih. Termasuk saya juga adalah kecenderungan impulsif ketika kita memang punya uang lebih, keinginan untuk belanja itu jadi lebih besar tanpa memperdulikan kita itu butuh atau tidak butuh. Pengen aja. Dirimu termasuk yang suka aktif di sosial media? Aduh, sampai belibet. Sosial media nggak? Karena Ya, ini average ya. kalau kita ngomongin soal lifestyle, itu kan pengaruh terbesar itu dari sosial media. Nah, ibu-ibu juga nih kebanyakan kan konsumsi sosial medianya juga lumayan nih. Karena hari-harinya di rumah, di luar antar jemput anak, beres-beres, scrolling TikTok, Instagram gitu kan, lihat tren-tren terbaru, kafe-kafe apa nih yang baru dibuka, tempat wisata apa. Nah itu kan kita jadi ada kecenderungan untuk pengen coba. Akhirnya tadi gaya hidup konsumtifnya meningkat. Nah kalau Nisa sendiri termasuk yang edik nggak sama sosial media? Terus ada tips nggak gimana sih caranya kita sebagai ibu nih lebih cerdas gitu bersosmed, biar kita juga nggak kemakan gaya hidup, akhirnya berpengaruh kepada pendapatan kita dan akhirnya kita kesulitan buat investasi. Kalau aku ditanya apakah aku termasuk yang aktif di sosial media, iya termasuk. Karena itu terkait sama pekerjaan sehari-hari gitu ya. Oh iya betul. Nah jadi mau nggak mau tuh ya harus riset terus ya di konten gitu ya tiap hari gitu. Nah tapi ada nih caranya, gimana caranya supaya kita tuh bisa membatasi screen time kita gitu dengan media sosial gitu. Yang pertama tuh kalau aku sih, aku tentuin siapa yang mau kita follow gitu. Jadi kadang tuh apa yang kita follow itu bakal ngaruh gitu ya ke lifestyle kita, ke pemikiran kita gitu, ke gaya hidup kita gitu. Jadi pastiin tuh kalau untuk konten kita follow akun-akun yang memang lebih banyak ngasih kita itu inspirasi gitu. Gimana cara ngembangin diri gitu, gimana cara belajar, ngembangin mindset dan sebagainya. Bukan yang cuman ini ya pamer, ngikutin gaya hidup gitu. Walaupun itu ada positifnya juga sebenarnya kan, karena kita ngelihat ada buat inspirasi ya, tapi jangan terlalu banyak gitu. Kita follow akun-akun yang seperti itu gitu. Nah, terus yang kedua batasi screen time. Kali ya kadang kalau saya tuh misalnya untuk sosmed itu biasanya di pagi hari atau di siang hari karena memang itu jam kerja gitu ya dan butuh riset ke situ gitu. Nah, tapi untuk di sore atau malam hari pas lagi pengen misalnya quality time bareng keluarga gitu. Nah, itu better kita nggak pegang HP gitu atau ini ya scrolling sosmed gitu ya. Itu better kita iniin dulu gitu, kita singkirin. Jadi kurangi screen time sih. Kalau dilihat dari apa yang Nisa sampaikan kayaknya ya FYP-nya Nisa sama FYP-nya saya beda nih. Nisa ini mungkin FYP-nya akun dakwah, akun pengembangan diri ya. Enggak juga ya. Kalau kita apa sih? Velocity. Tapi emang iya nih, ini fenomena zaman sekarang nih. Kalau misalnya kita lihat di sosmed, ibu-ibu rumah tangga dengan segala lifestyle-nya ya, terus itu dengan segala kehedonannya gitu. Kadang-kadang ada juga gitu kan kita mungkin keinginan untuk ngikutin gitu loh. Kayaknya seru juga nih kalau kayak gini-gini. Itu ada, tapi memang benar tadi. Mulai kita filter ya satu-satu. Kalau kita pengen berubah, karena benar mempengaruhi sekali itu apa yang kita follow di sosial media dengan gaya hidup kita. Kita mulai filter lagi, kita ikutin aja nih Ustadz Hanan Attaqi, nah kita ikutin. Apalagi ini penting, seriusan ini penting banget. Nah ini tadi kan kita sempat ngebahas soal biaya pendidikan anak. Ini tiba-tiba saya terpikir soal biaya pendidikan anak yang sekarang mungkin kalau di Lampung nggak setinggi Jakarta kali ya. Tapi udah di angka jutaan lah ya, jutaan. Apalagi kalau kita tipe-tipe orang tua yang memikirkan pendidikan yang terbaik buat anak-anak. Memang kalau soal pendidikan ada pilihan ya, kita bisa di negeri, bisa di swasta, banyak lah alternatifnya. Tapi ketika kita pengen yang terbaik buat anak kita, tentunya kita punya
perencanaan yang lebih matang untuk pendidikan. Kalau saya kebetulan anak baru satu, Nisa juga satu ya, sama-sama satu. Kalau Nisa sendiri, cara Nisa untuk merencanakan pendidikan anak, terutama dalam hal pembiayaan itu kayak mana sih, Nis? Biasanya tuh kalau aku ya kemarin kan aku sama suami itu nyari SD. Nyari SD yang pas buat anak gitu. Nah, jadi waktu mencari sekolah dasar itu kita tentuin dulu nih kriteria sekolah dasar apa yang pengen kita masukin gitu. Dan dari jauh hari itu kita udah riset kalau masuk sekolah itu berapa sih biaya yang dibutuhin gitu. Mulai dari uang pangkal, terus seragamnya, terus kegiatan ekstrakurikulernya gitu. Jadi riset dulu ya pertama gitu. Jadi kita bisa tahu berapa biaya yang dibutuhin untuk masuk ke sekolah tersebut. Gitu. Nah biasanya kan yang kita cari itu nggak cuma satu ya awalnya. Kita biasanya riset ke beberapa sekolah gitu ya, misalnya 3 lah taruh. Nah dari 3 sekolah itu berapa uang masuknya gitu. Nah itu udah mulai kita cicil dan kita kumpulin dari jauh hari. Biasanya tuh kalau pengalaman kemarin sih setahun sebelum anak masuk itu udah mulai kumpulin tuh dari penghasilan bulanan gitu, disisihin gitu. Jadi nanti ketika udah masuk sekolah dananya itu udah tersedia gitu. Kayak gitu sih, jadi riset dari jauh hari ya. Oke, Sobat SMSI, itu tadi ngobrol-ngobrol kita sama Anissa Anastasia tentang tips berinvestasi emas, terutama untuk kaum milenial dan para ibu rumah tangga. Tadi di akhir juga kita udah sempat tanya sama Nisa tips untuk mengatur pendapatan sampai gimana tips and triknya untuk saving biaya pendidikan anak. Makasih banyak ya Nisa atas Mbak Eva jawabannya dan masukannya. Lu kenapa manggil gue jadi Mbak? Ini kita seusia loh. Tapi katanya mudaan dia. formal. Makasih banyak untuk waktunya. Makasih banyak untuk insight yang sudah dikasih untuk pemirsa Kongko bareng SMSI. Semoga teman-teman yang mendengarkan dapat masukan-masukan positif dari apa yang kita sampaikan, terutama dalam hal cerdas berinvestasi dan mengatur keuangan. Biar kita nih jadi ibu rumah tangga yang cerdas dalam mengelola keuangannya dan nggak bikin rumah tangga boncos. Baik, kita akhiri dulu Kongko bareng SMSI hari ini. Sampai jumpa lagi di kongsi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.